Om Swastiastu. Saya akan menyampaikan materi tentang konsep bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah, bilangan asli, bilangan positif, bilangan negatif, bilangan prima, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Dalam operasi bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat penjumlahan, bilangan bulat pengurangan, bilangan bulat perkalian, dan bilangan bulat pembagian. Yang pertama, bilangan bulat penjumlahan. Penjumlahan adalah penambahan sekelompok bilangan sehingga menjadi suatu bilangan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih besar. Dalam operasi penjumlahan terdiri dari beberapa sifat, yaitu yang pertama ada sifat kumulatif. Sifat kumulatif adalah sifat tertukar dengan rumus A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Kemudian sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Biasanya sifat asosiatif menggunakan rumus dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Contohnya dalam kurung 2 tambah 3 tutup kurung tambah 1 sama dengan 2 tambah dalam kurung 3 tambah 1 sama dengan 6. Kemudian sifat identitas. Sifat identitas adalah sifat operasi penjumlahan dengan menggunakan angka 0. Dengan sifat ini, apabila suatu bilangan dijumlahkan dengan angka 0, maka akan menghasilkan angka yang tetap. Biasanya ditulis dengan rumus 0 tambah A sama dengan A tambah 0. Contohnya 4 tambah 0 sama dengan 0 tambah 4 sama dengan 4. Kemudian 2 tambah 0 sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Kemudian ada sikap tertutup, yang adalah penjumlahan bilangan bulat yang menghasilkan bilangan bulat juga. Bisa ditulis dengan rumus A tambah B sama dengan C. Contohnya 3 tambah 4 sama dengan 7. 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian ada operasi bilangan bulat pengurangan. Pengurangan adalah proses mengambil suatu bilangan sehingga menghasilkan hasil yang lebih sedikit dari sebelumnya. Dalam operasi pengurangan terdiri dari beberapa sifat, yaitu yang pertama sifat anti-kumulatif. Contoh yang pertama, pengurangan bilangan positif dengan bilangan positif. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Maka 4 dikurang 2 tidak sama dengan 2 dikurang 4. Contoh yang kedua, pengurangan dengan bilangan positif dengan bilangan negatif. 5 dikurang dalam kurung min 2 sama dengan 7.
dalam kurung min 2 dikurang 5 sama dengan min 7. Maka 5 dikurang min 2 tidak sama dengan min 2 dikurang 5. Kemudian ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif merupakan pengelompokan, sedangkan anti asosiatif adalah sifat yang tidak sesuai dengan kelompok. Contohnya, 5 dikurang 7 dikurang 8 sama dengan min 10. 5 dikurang dalam kurung 7 dikurang 8 tutup kurung sama dengan 6. Maka disimpulkan dalam kurung 5 dikurang 7 dikurang 8 tidak sekelompok dengan 5 dalam kurung 7 dikurang 8. Kemudian ada sifat tertutup. Dalam sifat tertutup, penjumlahan dengan pengurangan itu sama saja. Contohnya 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian ada perkalian. Perkalian adalah salah satu dari operasi dasar matematika yang memiliki sifat untuk penjumlahan secara berulang-ulang. Dalam perkalian terdapat beberapa sifat, yaitu pertama, sifat tertutup dengan rumus A kali B sama dengan C. Contohnya 4 kali 2 sama dengan 8. Angka 4 dan angka 2 adalah bilangan bulat, dan hasil yang didapatkan juga bilangan bulat, yaitu 8. Kemudian ada sifat pertukaran. Sifat pertukaran ditulis dengan rumus A kali B, B kali A. Contohnya 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian ada sifat netral. Dalam sifat ini semua bilangan bulat kecuali 0 apabila dikalikan dengan 1 maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, 2 kali 1 sama dengan 2. Min 4 kali 1 sama dengan min 4. Kemudian ada perkalian dengan 0. Dalam sifat ini, semua bilangan bulat jika dikalikan dengan 0 maka hasil yang didapatkan adalah 0. Contohnya, 3 kali 0 sama dengan 0. 6 kali 0 sama dengan 0. Kemudian ada operasi bilangan bulat pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Dalam pembagian kita bisa memisahkan beberapa benda menjadi beberapa kelompok yang berukuran sama. Dalam pembagian terdapat beberapa sifat, yaitu yang pertama, sifat tertutup, kedua, sifat kumulatif, ketiga, sifat pengelompokan, keempat, sifat distributif pembagian terhadap penjumlahan, kelima, sifat distributif pembagian terhadap pengurangan, yang keenam, mempunyai elemen identitas. Demikianlah materi tentang konsep bilangan bulat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.